Halo Sobat PR, ketemu lagi bersama saya Pratiwira Marta di acara Spiritual Journal. Di episode kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda karena kita mendatangkan seseorang yang bisa memberikan informasi untuk Sobat PR semua tentang salah satu mental health yang sebenarnya banyak diderita oleh orang-orang gitu. Nah, sekarang ini kayak kita tuh betul-betul menghadirkan seseorang yang benar-benar pernah mengalami itu dan gimana cara beliau untuk bisa struggle keluar dari mental health issue tersebut gitu. Siapa aja yang masih pengen tahu nih gimana nih cerita tentang perjalanan seseorang yang fight untuk melawan mental health-nya? Yuk, tetap di Spiritual Journal. Hai Sobat PR, seperti yang tadi udah saya bilang, sekarang ini kita akan mewawancara atau menggali seseorang. Beliau adalah salah satu klien aku yang bersedia untuk sharing tentang ceritanya menghadapi seseorang terdekatnya yang mengalami mental health. Dan bagaimana klien saya ini bisa struggle atau bisa berjuang dengan seseorang yang memiliki mental health issue yang termasuk dalam golongan berat. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita hadirkan sekarang Kak Andy. Guys, terima kasih. Aku disclaimer dulu ya. Kalau nanya Kak Silvi sama Kak Ica kemana? Kemarin kan udah dijelasin ya, Kak Silvi lagi ke bulan. Terus sekarang Kak Ica nyusul. Baik. Gitu. Jadi makanya sekarang saya harus mendatangkan seseorang. Ini Kak Andy ini merupakan salah satu klien aku awalnya, terus sekarang menjadi bestie ya. Akhirnya kita sering ngobrol, sharing bareng tentang mental health, tentang hal-hal yang berhubungan dengan spiritual atau bahkan dengan supranatural, bagaimana kita menjaga diri kita dari gejala-gejala isu mental gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan menggali cerita dari Kak Andy untuk sebagai informasi juga bahwa sebenarnya Kak Andy itu bukan yang mengalami mental health-nya ya Kak ya? Bukan. Tapi Kak Andy sempat hidup bersama seseorang yang memiliki mental health. Betul. Nah, apa tuh jenis mental health ya Kak? Baik. Makasih ya Kak Tiwi, akhirnya saya diundang. Sama-sama, senang malah kita yang senang ya guys. Makasih buat Sobat PR juga karena sudah mengizinkan saya buat sharing-sharing di sini. Pertama mau kenalan dulu kali ya. Iya, boleh, silakan. Nama saya Andy Mewita, biasa dipanggil Andy. Saya seorang NPD survivor. Kalau pernah dengar mungkin Kak Tiwi, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Berkepribadian narsis. Personality disorder, jadi berkepribadian narsis. Dan biasanya memang yang aku tahu gitu ya, Kak Andy. Jadi kalau yang narsistik ini sebenarnya memang dia tuh selalu butuh apresiasi dari lingkungan. Betul. Terus juga harus selalu muncul di lingkungan. Betul. Saat itu tidak terjadi, dia mengalami kecemasan, kegelisahan. Ya kan? Kayak gitu. Ke-trigger. Oke. Kalau Kak Andy sendiri gimana nih? Pengalaman pertama ngerasa muncul gejala NPD-nya? Ya, pas pertama saya married memang belum kelihatan sih Kak. Kalau dia ini mengidap personality disorder itu. Memang kalau dari diagnostic statistical manual of mental health itu dia dari 9 gejala yang disebut di situ, dia ada 5 atau lebih kategorinya. Oke. Jadi diperjelas lagi bahwa yang mengidap itu sebenarnya adalah suami. Betul. Saat itu ya. Okay. Dan sebenarnya kalau secara ciri fisik mayoritas orang NPD ini dia pastinya ya ada penampilan fisiknya sempurna. Kelihatan. Jadi Betul. kayak dia tuh nggak bisa urakan gitu, jadi kayak rapi kayak gitu, klimis. Ya intinya kalau cowok atau cewek dia pasti cakep, cantik. Kalau NPD cewek biasanya both beauty and brain dia punya kayak gitu. Pastinya smart people, pengetahuannya luas, berkarisma dan lain sebagainya. Dia bisa dengan mudah memanipulasi orang. Seperti itu. Orangnya juga cenderung ambisius, arogan, dominan, control freak.
dia pasti ngerasa dia itu spesial, unik, yang mana dia berhak diperlakukan istimewa, memandang orang lain rendah, sering juga menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri sendiri kayak gitu Kak, mengeksploitasi orang terdekatnya untuk kepentingan mereka sendiri. Biasanya ada kaitannya kalau pasangan ya berarti di pernikahan ada yang cenderung dia power dan kekuasaan, dia pingin fame atau popularity, ada juga di pekerjaan juga ada kekuasaan. Kalau di yang terjadi yang benar-benar Kak Endi alami gitu, dulu perlakuan suami itu kayak gimana sih? Kalau dia dulu sudah pasti jadinya ujung-ujungnya jadi toksik ya pernikahan kalian ya? Pasti. Apa tuh yang paling sering jadi trigger yang ngebuat Kak Endi juga jadi stres gitu? Ya intinya dia mendekati saya karena waktu itu dia secara materi ya sedang dalam keadaan drop, di mana saya menggaransi dia dari sisi materi, saya juga jadi sponsor visa izin tinggal dia. Kebetulan ini orang Indonesia, warga negara asing Kak. Betul. Dan itu pertamanya dia memang bisa menjelma jadi sosok idealis Kak. Jadi dia manipulasi sedemikian rupa calon korbannya jadi orang yang figur ideal dan sering kayak copy paste gitu Kak, karakter korbannya biar korbannya ngerasa feels like home, familiar, udah deket, udah percaya, baru deh udah digenggaman tangan, ya karakternya yang asli muncul, topengnya dibuka, seperti itu. Mulailah di situ dia abusive-nya keluar. Kontrol pasti ya, karena mereka itu udah kayak posesif yang luar biasa. Betul, posesif. Dia orang harus menuruti apapun keinginan mereka. Jadi kalau tidak bisa jadi pasangan yang ideal, ibaratnya seperti itu, mereka akan ngerasa dia berhak untuk dipanis. Bisa dengan physical abuse, itu yang kasus paling parah, verbal abuse atau mental abuse. Jadi buat melegalkan itu semua, mereka biasanya suka playing victim juga. Misalkan bikin kesalahan, mereka tuh kan orangnya nggak bisa dikritik ya Kak. Unreceptive to criticism, nggak bisa insight ke diri sendiri. Mereka akan memutarbalikan fakta sehingga bikin korbannya itu merasa bersalah, kehilangan identitas atau jati dirinya, seperti itu, mempertanyakan kebenaran dirinya sendiri. Pernikahan dengan NPD ini pada saat fase love bombing yang waktu dia masih ideal, karakter yang sempurnanya udah hilang, aslinya udah keluar, itu kayak walking on Excel. Sangat rapuh, kita sangat takut buat bikin kesalahan, kita nggak mau kecewain mereka karena akan bahaya. Orangnya cenderung dominan, manipulatif juga ya. Dominan, kadang ada apapun yang dia ingin harus dapat. Jadi dia nggak akan peduli caranya seperti apapun. Begitu orang mengecewakan juga, itu kekecewaannya itu dimanifestasinya itu bisa membahayakan korban. Kalau di saya belum sih Kak sampai fisikal gitu, cuman mental abuse iya banyak, verbal. Oke, jadi Sobat PR ya, memang di awal Kak Endi datang waktu itu sama aku, memang kondisinya juga memang sudah lebih membaik karena memang sedang mencari healing untuk dirinya gitu ya. Dan menceritakan juga gimana dulu saat ada di dalam rumah tangga yang toksik gitu ya. Nah itulah ternyata kalau kita hidup bersama dengan seorang yang memiliki NPD. Jadi gejala-gejala yang tadi Kak Endi bicarakan itu adalah memang karakter seorang NPD gitu ya. Jadi mereka itu memang awalnya itu sangat-sangat charming, sangat ngebuat kita nyaman. Tapi setelah itu entah gimana gitu dia bisa jadi banyak memutarbalikan fakta, manipulatif gitu ya, bahkan ada juga yang beberapa sampai ke abusive karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah sebuah rules untuk pasangannya, untuk yang ada di sekitarnya. Mereka itu adalah contoh, mereka itu adalah seseorang yang memiliki pola pikir paling benar. Sulit untuk diajak berdebat apalagi dikritik. Jangan harap gitu ya. Nah itulah nanti yang bisa memicu seorang yang
menderita NPD itu akan melakukan kekerasan kepada orang yang ada di sekitarannya. Kalau si orang sekitaran itu tidak setuju dengan dia, melawan dari apa yang dia harapkan, ekspektasinya dia tuh harus diwujudkan gitu oleh orang sekitarnya. Nah, nanti kalau misalkan tidak, dia akan mulai melakukan abusive gitu ya, melakukan hal-hal yang bentuknya kekerasan. Memang awalnya dia hanya akan kayak kekerasan secara verbal, lama-lama mental. Nah, Kak Endi ini sampai sempat kehilangan identitasnya. Karena dia jadi mempertanyakan kan, Kak Endi pasti di situ sempat hilang gitu, apakah benar gitu yang dia omongin, berarti saya terus dong yang salah. Iya. Ya. Cuma entertain aja dia. Karena aku waktu ketemu sama Kak Endi jatuhnya jadi melihat kalau Kak Endi ini memiliki anxiety. Karena jadi tidak punya percaya diri sama sekali. Banget, ya, Kak. Membangun itu tuh lumayan gitu. Kak Endi tuh harus healing ke sini, healing ke sana, dari awal lagi ya. Mencari kepingan-kepingan puzzle tentang dirinya karena hilang. Identitas seseorang itu bisa dihilangkan oleh seorang NPD. Gitu. Jadinya memang kita juga harus melihat ya, kalau misalkan di lingkungan kita ini ada orang-orang yang memang memiliki gejala-gejala mental health yang memang terlihat sudah mulai menyerang ke arah kita harus bisa lebih aware bahwa itu akan lama-lama menular. Bahwa mental health juga bisa menular ya. Bisa. Mental health issue itu sangat bisa menular bisa gitu. Kalau kita ada bersama orang NPD, kita akan kena terus ya, Kak. Kenanya mungkin di mental health issue yang lain gitu. Tapi itulah yang berbahaya buat kita gitu. Akhirnya Kak Endi berapa waktu itu 1 tahun ya? Bareng? Kurang lebih 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Dan memang di sini juga ada banyak cerita sebenarnya di balik itu ya, tentang apa aja yang dialami kekerasan secara mentalnya, secara verbalnya, mungkin juga secara fisik, walaupun tidak yang kayak gimana gitu. Yang mungkin nggak mungkin kita ceritakan secara detail, tapi yang pasti itu dialami oleh Kak Endi yang berdampingan dengan seseorang yang memiliki NPD gitu. Terus Kak Endi, aku juga kan tahu bahwa sebenarnya juga sebelum Kak Endi menikah, Kak Endi juga memiliki inner child issue kan? Ada kan inner child issue dari keluarga juga. Broken home saya Kak. Dari keluarga broken home juga, ditambah seperti itu, berharap punya kehidupan yang lebih baik saat menikah. Pastinya ya kan? Semua orang gitu. Pasti. Makanya Kak Endi itu pas punya inner child issue di masa kecilnya, tumbuh berharap bisa mendapatkan kebahagiaan di pernikahan. Tetapi ternyata di pernikahannya pun mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya, yang ngebuat mental health dari Kak Endi sendiri terus menurun gitu. Boleh nggak cerita sedikit Kak, dulu waktu ngalamin yang sampai ngebuat sampai sekarang inner child issue itu kekerasan apa aja yang pernah Kak Endi alamin, yang paling masih melekat gitu? Jadi Kak Tiwi, karena saya tuh terlahir dari keluarga broken home, saya besarnya jadi orang yang empatnya tinggi, karena kan saya harus survive ya dari kecil. Nah, itu sasaran empuk banget buat NPD. Mereka itu kan kalau dalam bahasa supranatural biasa disebut vampire energy. Jadi empat, betul. Empat sukanya giving, mereka taking. Saya cenderung toleransi semua perlakuan buruk dia untuk jangka waktu yang lama. Pemakluman terus ya? Betul, ada figur ideal yang saya percaya 100% itu bisa kembali lagi ke fase itu, yang sebenarnya itu ilusi saya. Bahwasanya NPD nggak bakal berubah, Kak. Dia punya fantasinya sendiri soal pernikahan ideal, kekayaan, popularitas. Jadi saya selama menjalin pernikahan itu ya semua seputar kebutuhan dia pribadi, Kak. Sentralnya dia di pernikahan. Betul. Apa yang bisa saya berikan buat dia. Padahal dia sendiri tahu nggak cerita kamu dari kecil itu kayak gimana? Justru karena dia tahu. Oh, berarti cerita dulu ya. Betul. Jadi cerita dulu tuh Sobat PR. Jadi setelah dia tahu gitu, oh ternyata memang dia bisa membaca, karena NPD ini biasanya sangat-sangat cerdas orangnya. Jadi begitu dia tahu kalau Kak Endi ini ternyata memiliki masa lalu yang rapuh, berarti kan sekarang ini dalam kondisi mental juga sebenarnya nggak stabil. Gitu. Nah, itulah di situ dia mulai menarik gitu ya. Menarik, oh ini nih gitu, bisa cocok dengan dia karena dia merasa Kak Endi itu bisa diatur, ya kan?
Sangat. Makanya begitu masuk ke pernikahan di awal oke, lama-lama tanpa Kak Endi sadarin sebenarnya kan, mulai bergerak ke kok kayaknya nggak ada something yang tentang aku di sini. Ya kan, semuanya smooth kamu. Iya kan? Iya. Berapa lama akhirnya Kak Endi sadar? Ini nih saya mulai dijadikan mainan gitu, kayak aku tuh harus follow dia terus gitu. Ya, intinya pada saat saya hamil dan keguguran kandungan, itu pun keguguran juga ya, Sobat PR, Kak Endi itu sempat keguguran. Semua biaya materi saya yang tanggung sendiri. Dari awal pernikahan? Betul, karena kondisinya waktu itu dia sedang drop di ekonomi, seperti itu. Setelah saya keguguran anak, sudah mulai lagi dibanding-bandingkan sama mantan istrinya, sama keluarga yang pertama. Parahnya lagi, karena hubungan mereka sudah mulai membaik itu, dia sempat mengutarakan niatnya, Kak, buat saya supaya bisa jadi sponsor visa tourism ke Bali buat ngerayain ulang tahun anak sematawayang mereka. Oh, jadi dia juga udah punya anak ya sebenarnya. Jadi dia juga udah punya istri, pernah menikah ya, pernah menikah, terus udah punya anak. Baru ketemunya di Indonesia, di mana ketemu? Di Bali, Kak. Di Bali, ketemu di Bali, akhirnya menikah. Terus pas kamu hamil, kamu keguguran. Iya. Keguguran, dan dia malah ngebandingin kamu dengan mantannya. Iya. Di situ kan kontrolnya, kalau saya punya anak dari dia, saya nggak akan bisa lepas. Begitu harapannya itu sudah pupus, dia ngerasa nggak butuh saya. Disitulah dia mulai semena-mena, mulai dibanding-bandingkan. Itu bukan cuman melulu ke seseorang di masa lalu, wanita yang kembali. Cinta lama yang kembali. CLBK, cinta lama belum kelar ya guys. Mereka hubungannya semakin baik, di saya semakin toksik. Belum lagi cewek-cewek lain dari grup orang-orang yang pernikahan dengan WNA, kan kita ada grup punya di sana. Sendiri. Betul, dia deket dengan beberapa orang cewek di situ yang mungkin dia pandang materinya lebih-lebih dari saya, karena NPD kan selalu minta yang terbaik. Semua itu selalu meningkat. Kalau ada yang terbaik, yang lama ditinggal. Ada yang terbaik, yang lama ditinggal. Seperti itu, Kak. Sorry ya guys, muka aku mungkin agak asem ya, karena aku tuh kalau ngedenger cerita seperti ini tuh emang ngambek aja gitu bawaannya, gitu, emosi. Kayak ngelihat Adit aja tuh pengen aku, Dit, kamu tuh laki-laki jangan kayak gitu. Soalnya apa ya, kebayang nggak sih ceweknya yang menopang secara ekonomi, walaupun memang zaman sekarang juga nggak masalah ya kita, tapi kan sifatnya berbarengan gitu. Betul, ya. Saling. Lu juga tetap usaha sebagai cowok gitu, dan kita juga cewek ya nggak masalah juga kalau kita mau berkembang gitu ya. Harusnya. Cuman seperti itu. Terus udah gitu, ini istrinya nih hamil gitu, dan setelah hamil keguguran, kebayang nggak sih? Emang dipikir cewek lagi hamil tuh gampang? Udah gitu keguguran. Double, Kak. Udah gitu bukannya dirangkul, dibandingin. Double trauma. Wong kok ngene kok dibanding kan apaan sih gitu ya? Lelaki macam mana itu gitu kan jadinya. Jadi aku tuh sering emosi gitu kalau misalkan ngedenger kayak gitu. Makanya begitu ketemu sama Kak Endi dan Kak Endi cerita, aku tuh jadi kesannya tuh, aduh kamu tuh harus naikin percaya diri kamu harus begini, kamu harus begitu, karena kemandirian itu udah ada gitu. Sosok Kak Endi itu sebenarnya mandiri, dia juga berhasil struggle aja dari inner child issue-nya dia sendiri aja, dan sekarang menjadi bisa menjalani hidup sampai saat ini tuh kan udah luar biasa. Ketemu nih sama lelaki ini gitu yang makin ngedropin, kan itu kan bukan hal yang bisa ngebuat seseorang itu mudah gitu ya untuk kembali lagi. Kak Endi ini bertahun-tahun. Iya kan, bertahun-tahun. Sekarang aku pengen nanya ke ini sih, apa usahanya Kak Endi untuk akhirnya bisa seperti kondisi sekarang lah, lebih sehat, keluar dari segala mental health yang udah diterima gara-gara lelaki jahara itu? Ya nggak gampang sih Kak, lepas ya, buat lari dari mereka, karena kan mereka tuh benar-benar bikin trauma bond ya. Di satu sisi mereka tuh jadi orang yang paling membahagiakan, di sisi lain mereka jadi orang yang paling menyedihkan. Ngasih abu-abu ya? Abu-abu adiktif banget, iya. Dan waktu itu memang
satu-satunya jalan buat bisa lepas dari NPD itu memang harus benar-benar lari dari dia. Saya disembunyikan sama semesta, Kak. Jadi di suatu malam, kalau boleh cerita sedikit boleh dong, ceritain aja. Kita berantem gara-gara saya bawa yang masalah cewek yang di komunitas ekspatriat Solo ini. Saya mulai ajak dia buat ngobrol gitu. Intinya mereka nggak suka kan kalau misalkan privasi mereka diganggu, meskipun mereka suka kontrol ke kita. Mereka nggak mau dikontrol dengan siapa mereka bergaul gitu. Ya sudah, dia lari dong dari tempat tinggal kami. Nggak ada penjelasan apapun. Nah, kesempatan itu nggak saya sia-siakan. Saya berkemas, saya pindah ke rumah teman yang dia nggak tahu keberadaannya. Terus habis itu pas proses mutasi pindah ke Jakarta, sampai dengan itu kita komunikasi cuma lewat telepon aja. Nggak dengan begitu saja dia ngelepasin, Kak. Masih tetap ya, walaupun kayak nggak butuh kamu, tapi dia juga nggak mau lepas kamu gitu ya? Iya, mulailah itu flying monkey, kayak dia tuh cari dukungan. Orang-orang terdekat saya, keluarga saya, semua dimanipulasi, diceritakan cerita-cerita jelek soal saya menurut versinya. Ya udah dong. Kamu di framing? Iya, di framing. Terus dia cerita, dia mau pulang ke negaranya, katanya istrinya kena COVID, mantan istri, maaf. Kena COVID, dia harus berjaga-jaga buat kemungkinan terburuk. Saya diminta ngurusin masalah vaksin dan lain sebagainya. Ya, kita komunikasi lewat pengacara saya sih, Kak. Karena kan saya pengennya udah selesai aja divorce, dia nggak bakal berubah. Saya sudah coba beberapa kali menyelamatkan pernikahan, tapi yang ada siklusnya berulang. Dia balik lagi, seperti dulu, dosis abuse-nya meningkat. Mereka nggak ngerasa ada yang salah dengan diri mereka. Mereka nggak mau berubah. Disitulah saya sudah bulat tekadnya buat pisah. Tapi pernah ngalamin abuse secara psikol nggak? Physical belum, cuman kalau kita berantem biasanya dia menyakiti diri sendiri cenderungnya. Jadi bikin kita tuh feeling guilty, kena guilt trip gitu, Kak. Jangan di stop. Saya yang minta maaf akhirnya. Dia seneng dong, di skip, nggak dibahas lagi karena dia ngancem-ngancem nih. Ya, aku jadi keingetan ya, Sobat PR. Emang ada nih tipikal, misalkan kita punya pasangan ya, tipikal pasangan yang kalau misalkan lagi berantem dan dia tidak bisa kontrol dirinya, dia nggak nyakitin kita, tapi kayak tadi Kak Endi bilang, dia akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan yang ngancem bunuh diri. Aku pernah ngalamin ada di hubungan kayak gitu, pisau gitu di sini ya. Dan tipsnya satu, biarin aja. Serius, aku sampai ini ya, aku pernah buat ada empat susah kayaknya, Kak. Iya, buat empat susah, cuman ada kalanya kayak gitu. Jadi kita tuh ya udah gitu, biarin aja, karena aku tahu apa yang dia kejar. Gitu. Yang dia kejar itu ya Sobat PR adalah pertama rasa bersalah kita, moralitasnya kita, gitu. Terus dia sambil mau ngetes seberapa sayang kita sama dia, gitu. Tapi kalau kayak gitu kita flipping lagi ke diri kita, gitu ya, ke diri kita. Terus kita ngelihat bahwa orang kayak gitu itu akan dijadikan terus senjatanya dia untuk bisa ngasih toksik ke kita. Ya kan, kita tuh jadi susah lepas, kita jadi malah nurut, karena nurutnya tuh ya karena kasihan gitu. Dan itu nggak baik. Akhirnya aku ninggalin. Dia udah ada pisau, terus aku pergi aja gitu. Nggak digoresin kok sama dia. Serius, nggak digoresin kok akhirnya juga sama dia gitu, walaupun kayak ada gitu darahnya. Cuma karena dia juga pasti mikir, kalaupun sampai dia gores gitu ya, itu tuh akan menjadi shock terapi sendiri buat dia. Itu akan menjadi shock terapi sendiri untuk dia, bahwa apa yang dia lakukan tuh bodoh gitu. Ya tetap ya, kalau misalkan di depan mata dia akhirnya kayak gitu juga pasti kita tolong gitu. Terus after itu tuh pasti kita ngomong, itu lu ngapain kayak gitu. Kalau enggak, kitanya yang akan susah lepas, karena itu salah satu metode-metode orang yang sudah mentok dengan caranya dia. Apalagi sih manusia, ketakutan manusia paling tinggi itu kan nyawa. Ya kan gitu. Nah, itu yang dijadiin bahan. Nah, kalau udah toksiknya sampai kayak gitu, itu benar-benar adalah zona atau hubungan yang memang harus kita lepas. Sebelum, kalau dia udah sehat baru kita bisa masuk lagi. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Kan itu jadi gini loh, secara umumnya ya, secara logisnya, dia jadi seolah-olah ingin ngebuat kita jadi seorang pembunuh gitu. Itu tuh mental cara berpikir yang nggak sehat untuk seorang pasangan. Katanya sayang, kok sekarang kamu bakal ngebuat aku tuh meninggalkan rasa bersalah ke aku gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, sayangnya dia tuh bukan ke kita, ke dia.
dia tuh sayang sama diri. Jatuhnya. Iya, itu kenapa itu menjadi salah satu gejala, salah satu karakter dari seorang yang NPD. Karena dia itu sebenarnya dengan polanya dia, sikapnya dia kayak gitu, dia lagi nunjukin seberapa cintanya dia sama dirinya. Gitu. Karena kalau dia cintanya sama kita, dia nggak akan meninggalkan rasa bersalah sebesar itu sama kita. Nah itu logisnya kayak gitu. Makanya setelah tahu pasangan kita mulai ke gejala seperti itu, ada kemungkinan besar dia memiliki NPD di dalam dirinya. Nah NPD itu kan dosisnya ada macam-macam ya, tingkatannya dari ringan, sedang sampai udah berat gitu. Nah itu yang harus mulai kita hindari, karena NPD itu sangat manipulatif. Dia bisa membuat seolah-olah apa yang dia lakukan, mau itu kekerasan, mau itu apa, itu semuanya alasannya karena sayang sama kita. Bisa banget. Iya kan? Jadi ngebuat kita tuh memang itu lagi, ya dia selalu meninggalkan tempat abu-abu di kita. Di satu sisi kayak tadi Kak Endi bilang, membahagiakan banget gitu ya. Kayak kita tuh bisa, seperti itu berulang. Nantinya tiba-tiba kita dibuat drop lagi. Dan akhirnya kita sendiri tanpa disadari perlahan kena mental health. Gitu kan? Iya, kambuh lagi. Nah, gimana terus kan tahapnya setelah pergi gitu ya? Dan memang benar kayak Kak Endi bilang, kita harus benar-benar putus hubungannya. Harus menghilang dulu dari dekat sosok orang seperti vampire itu. energy gitu kan? itu. Terus setelah Kak Endi pindah gimana lagi tuh? Ya, pastinya seorang NPD kalau sudah nggak punya kontrol ke korbannya, dia cari energi supply baru. Seperti itu. Kan dia udah nggak berhasil nih manipulasi orang-orang terdekat saya, bahkan ada yang intinya tuh mau dengar cerita dari dua versi, dua belah pihak gitu. Mereka cerita dia dulu pernah konseling juga pernikahan sama mantan istrinya gitu kan, dan dapat diagnosa NPD itu. Nah, satu pertanyaan yang nggak terjawab buat saya, kenapa dia nggak melakukan hal yang sama dengan pernikahan keduanya dengan saya? Seperti itu aja sih Kak. Terus baru mulai cari-cari healer gitu. Sempat ke psikiater, psikolog pernah? Saya sendiri kebetulan dulu kuliah di Fakultas Psikologi, cuman belum ambil jurusan klinis. Saya punya klien ya, psikolog gitu. Tapi kan karena mental saya sendiri. Dokter ya. Iya, pengen tahu diri sendiri. Gitu, betul. Bahkan Kak Endi pun butuh waktu untuk menyadari gitu bahwa oh nih saya sudah ada di sini. Walaupun sebenarnya mungkin Kak Endi di awal pun sudah mulai melihat nih ada gejala yang nggak benar gitu ya, ada gejala yang ini, tapi namanya udah kena love life ya say. Apalagi udah hamil Kak waktu bucin itu ya, terus apalagi lagi hamil gitu. Jadi kan kayak masih pengen terlanjur basah. Tapi dalam waktu 2 tahun itu, hampir 2 tahun itu termasuk untung, masih ada untungnya, tidak terlalu lama ya. Betul. Mungkin karena memang Kak Endi juga seorang psikolog juga ya, belajar tentang psikologi, jadinya mulai bisa langsung ngerem diri, awareness-nya secara tidak disadari mulai naik gitu ya. Makanya mulai mencari cara-cara untuk nge-healing gitu. Sampai sekarang akhirnya Kak Endi sudah dalam kondisi sehat. Maksudnya sudah jauh lebih stabil gitu ya Kak. Nggak langsung sih, waktu itu sempat mengumpulkan puzzle-puzzle yang pecah berkeping-keping dengan bantuan Kak Tiwi. Dan beberapa terapi-terapi lewat coaching-coaching kayak gitu. Ya, jadi memang perjalanannya tidak mudah ya Sobat PR ya untuk Kak Endi ada di posisi sekarang. Dan bahkan sekarang ini Kak Endi dengan semua pengalaman experience hidupnya, dan ditambah lagi Kak Endi ini memang kuliah di jurusan psikologi. Jadi ilmu tentang mental health juga pasti sudah sangat sudah tahu lah ya gitu. Kak Endi ini pengen sharing banyak sebenarnya sama Sobat PR semua yang memang mungkin merasa kok saya sepertinya ada di posisi itu ya, saya bersama dengan orang NPD, atau mungkin kok omongannya Kak Endi ini tadi kok sepertinya saya ya gitu, kok kayaknya saya kayak gini nih orangnya gitu. Jangan ngerasa langsung wah saya NPD atau gimana, enggak, baiknya kita sharing dulu gitu, kita ngobrol dulu. Dan Kak Endi ini ingin membuka komunitas untuk orang-orang yang mungkin bersama survivor juga dengan orang-orang yang orang terdekatnya itu NPD gitu ya. Misalkan kamu punya orang tua kamu NPD, kamu punya kakak bosnya NPD, dan pokoknya kamu terjebak dalam satu situasi bersama dengan orang NPD. Ini lebih kita spesifik ya Kak ya, lebih ke orang NPD gitu ya. Iya. Itu bisa sharing langsung. Kak Endi lagi mau membangun komunitas itu untuk yang mau ya, untuk yang pengen tahu tentang NPD, pengen sharing tentang hal itu, bisa langsung nanti kontak ke Kak Endi ya, nomornya ada di sini.
healing bareng kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Kalau komunitasnya sudah terbentuk, nanti aku sama Kak Andy kita akan menjadi orang yang membantu untuk sharing di hal-hal seperti itu. Bagaimana kita bisa bangkit, struggle juga. Betul. Kita menjaga kesehatan mental kita dari seseorang yang memang memiliki karakter NPD gitu. Karena memang NPD ini sangat-sangat sulit untuk disembuhkan. Bukan tidak bisa, tapi karena orang NPD ini kan dia ngerasa dirinya benar. Dari dalam dulu tidak sih, pernah Kak, tidak pernah merasa bahwa dirinya memiliki masalah. Gimana mau ngerasa punya masalah? Ciri-cirinya pertama aja dia cantik atau ganteng, dia cerdas, sempurna, gitu kan? Dia sempurna dan dia tuh charming gitu. Terus apa yang salah dengan itu semua? Nah itu yang jadi masalah sebenarnya gitu. Cuman dia jadinya tidak pernah punya niat bahwa saya ini butuh healing gitu. Saya ini ada yang salah dengan saya, enggak. Makanya orang-orang yang memiliki NPD itu sendiri jadinya sulit untuk disembuhkan. Kecuali dia akhirnya mau untuk mengakui, oh iya ya saya kok kayaknya orang yang seperti tadi Kak Andy omongin, saya tuh senang memanipulasi pasangan, saya kalau berantem saya yang suka menyiksa diri. Ya itu dikembalikan ke hati nurani Sobat PR semua yang merasa punya karakteristik itu. Kami sangat-sangat merekomendasikan untuk di awal sharing dulu. Kita akan buat komunitasnya, bisa langsung hubungi Kak Andy. Kita akan mulai semuanya dari nol. Ngobrol bareng sama Kak Andy, gimana jadi survivor. Ya, seperti itu. Memutus siklusnya itu, Kak, yang susah. Memutus siklusnya itu yang susah. Dan tidak semua orang itu bisa dengan mudahnya ya Kak Andy ketemu dengan healer-healer yang tepat gitu ya. Dan akhirnya bisa bangkit. Betul. Nggak semua orang bisa sesabar itu menyembuhkan pasien seperti saya yang double traumanya. Iya, Kak Andy tuh dulu dari mulai pisah sampai ke saat ini tuh berapa lama? Ini 1 tahun persis saya pindah ke tahun Jakarta. Kemarin tuh dia masih ada di ini Solo. Di Solo. Iya, masih bareng-bareng kita, Kak. Berarti dalam 1 tahun Kak Andy baru bisa lumayan di sini ya. Menceritakan tanpa berdiri di atas nangis. 2 kaki saya sendiri akhirnya, Kak. Pada akhirnya Sobat PR, kita hanya memiliki diri kita dan 2 kaki kita, gitu. Pada akhirnya seperti itu. Dan lingkungan sosial itu adalah support system, kalau kata anak Jaksel ya. Literally itu hanya support systemnya kita. Anak Jaksel mah beda. Ember. Jadi kita juga sama seperti yang pernah aku bahas, bahwa kemelekatan itu adalah hal utama juga yang memang ngebuat kita kadang sulit untuk lepas dari satu situasi yang walaupun situasi itu sudah menjadi situasi yang toksik. Kak Andy ini adalah saksi hidup ya Sobat PR, bagaimana berdampingan dengan seseorang yang memiliki mental health itu termasuk berat sih. Karena dia betul-betul bisa menghancurkan mentalitas orang yang ada di sampingnya secara perlahan tanpa disadari. Sampai akhirnya kita kehilangan identitas kita. Ya, feeling drain nggak? Iya. Kebayang nggak sih habis. Yang aku paling miris gitu adalah ketika Kak Andy keguguran itu. Iya. Iya kan? Dan karena aku tahu gitu titik cerita baliknya detailnya di situ. Cerita detailnya bahwa kegugurannya pun salah satunya tuh sebabnya sebenarnya dari dia juga. Pastinya. Ya, karena kan saya kena anxiety. Anxiety-nya kena, depresinya udah pasti depresi berat gitu. Dan ditambah lagi saat hamil itu perempuan tuh hormonalnya kan lagi luar biasa ya. Betul. Gitu. Jadi memang satu-satunya cara memang harus benar-benar menghilang dari sosok mereka. Jadi dimana mereka nggak dapat energi. Kak Andy, gimana menurut Kak Andy secara kesimpulan solusi untuk bisa keluar dari hubungan dengan orang yang memiliki mental health seperti itu, NPD? Tips-tipsnya untuk NPD survivor di sini mungkin yang pertama, no response also a response. Jangan berikan energi apapun kepada mereka, karena selain makan dari cinta dan kasih sayang, respon kita sedih, marah pun itu masih merupakan kontrol dari mereka. Indikasi kalau saya masih pegang kontrol ke korban saya, seperti itu. Yang kedua, kalau kita sudah menghilang nih, yang healing Kak Tiwi bilang, self care for more self love. Kita berhak kok untuk dapat orang yang istimewa, sama istimewanya dengan kita. Kita hargai diri kita sendiri, kita sehatkan fisik, mental kita, jadikan diri kita pantas mendapatkan cinta baru
yang apa adanya menerima kita bukan karena ada apanya. Yang ketiga, seperti yang Kak Tiwi sudah ceritakan, kalau memang tidak bisa healing sendiri, bisalah cari bantuan profesional. Atau kita bikin komunitas yuk, kita bisa sharing, ngobrol bareng. Siapa tahu nih bisa saling menginspirasi satu sama lain. Gitu aja sih, Kak. Karena memang ya Sobat PR, kasusnya itu berbeda-beda. NPD itu ada jenisnya juga gitu ya, dan dia tuh secara sikap implementasinya mereka itu bisa beda-beda gitu beda-beda, ya. Untuk beda orang, beda karakter. Ya, jadi dengan kita ada di komunitas, kita juga bisa banyak sharing. Oh ternyata ada yang NPD seperti ini, ada yang seperti itu, gitu. Biar bisa tahu dari awal, biar bisa di-cut dari awal, jadi lebih gampang move on-nya. Iya, gitu. betul sekali. Oke, thank you banget loh Kak Endi. Sama-sama, sudah Kak Tiwi. jauh-jauh dari Jakarta ya. Guys, terima kasih Sobat PR juga. Makasih banyak untuk Kak Endi dan Sobat PR semua. Mudah-mudahan ini benar-benar sangat menginspirasi ya cerita ini gitu. Karena nggak gampang loh ngundang klien mau menceritakan tentang perjalanannya, karena kan itu sebenarnya luka hati. Tapi sampai seseorang sudah bisa untuk menceritakan itu di publik gitu ya, dengan sangat tenang, dengan sangat tanpa emosional yang berlebih, itu artinya memang posisinya sudah dalam kondisi healing ya, healingnya sudah terlewati dan sekarang sudah jauh lebih stabil. Oke Kak Endi, thank you sekali lagi ya. Sama-sama Kak Tiwi, makasih juga buat Sobat PR. Terima kasih banget untuk semuanya juga yang udah pada nonton, Sobat PR semuanya. Mudah-mudahan ya cerita dari Kak Endi ini bisa memberikan inspirasi, informasi yang pasti ya, yang bisa membuat Sobat PR lebih terbuka lagi. Oh ternyata ada ya kisah-kisah hidup seperti ini gitu ya. Dan jangan lupa di next episode kita akan membahas lagi hal-hal yang seru. Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa juga ikuti semua sosial media Pikiran Rakyat. Yang mau konsultasi, butuh bantuan seperti Kak Endi, boleh konsultasi langsung ke aku gitu ya. Ada di sini ya gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment di Pikiran Rakyat YouTube channel. Thank you semua, bye-bye.